Shalom, salam sukacita dalam Kristus. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Perkataan Yesus ini kerap dijadikan umat Allah untuk tidak berdoa di tempat-tempat umum, tidak membuat tanda salib di tempat umum. Sungguhkah demikian yang dikehendaki Yesus? Coba kita lihat Injil Matius 10 ayat 32 yang berbunyi, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga." Nah, bukankah kedua ayat Injil Matius ini bertolak belakang? Apakah kedua ayat Injil ini menunjukkan Yesus tidak konsekuen? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Allah sangat mengasihi kita hingga Allah ingin perbuatan baik kita mendapat upah yang besar. Hal beriman atau melaksanakan kewajiban agama yang dikatakan Yesus pada hari ini bertitik berat pada hati atau batin, bukan berfokus pada pelaksanaannya. Pada masa Yesus ada praktik-praktik pamer kekudusan, pamer kesalehan yang dilakukan sebagian masyarakat dengan berdoa yang panjang-panjang dengan suara lantang di persimpangan-persimpangan jalan dengan tujuan agar dilihat orang dan dipuji sebagai orang yang saleh. Yang disoroti Yesus adalah tujuannya, motivasinya. Ada pula yang memberi sedekah di depan orang banyak dengan tujuan atau motivasi agar dipuji orang. Nah, salahkah memberi sedekah di depan orang banyak? Atau salahkah berdoa di tempat umum? Keduanya tidak salah, bahkan sangat baik. Sebab dengan demikian kita berani bersaksi akan iman kita di depan orang banyak. Yang menjadi salah adalah tujuannya atau motivasinya. Mengapa salah? Sebab dengan tujuan atau motivasi itu, upah kita menjadi sangat kecil dan tak sedikit pun bermanfaat di mata Tuhan. Upahnya hanya dari manusia, tidak dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita kerap melihat dan melakukan sawer, biasanya di acara adat dan di pesta-pesta gereja. Saat pastor atau suster atau uskup bernyanyi atau manortor, kita sering menyaksikan atau mungkin melakukan umat berjubel memberi sawer dengan nominal yang lumayan besar. Uang yang disawerkan itu mungkin masuk ke kas panitia dan mungkin juga diserahkan menjadi milik pastor atau suster atau uskup yang bernyanyi itu. Tapi sekarang coba kita jawab dengan jujur. Pernahkah kita memberi uang saku seperti itu kepada pastor atau suster atau uskup saat tidak dilihat oleh orang banyak? Atau pernahkah kita datang kepada panitia pesta gereja yang sedang mencari dana, lalu memberi bantuan agar panitia tidak terlalu sulit merencanakan pesta itu? Semua ini bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Bila motivasi kita memberi sawer adalah agar dilihat orang, dan kita mengeluarkan uang sebesar 1 juta saat itu juga kita telah mendapat upah kita, yakni dari pujian orang-orang yang hadir pada pesta itu, tapi tidak mendapat upah dari Allah. Sementara di sisi lain, ada umat yang miskin yang tak mampu atau tidak ikut menyawer di acara besar itu. Namun saat di perjalanan pulang, hatinya tergerak oleh belas kasih, memberi sedikit sedekah kepada orang yang cacat di pinggir jalan. Saat itu orang miskin tersebut tidak mendapat upah pujian dari siapapun. Dan memang dia tidak mencari pujian. Yang ada di hatinya hanya belas kasih. Disinilah Allah memperhitungkan upahnya yang besar dari Allah sendiri. Artinya, Yesus ingin menegur motivasi kita saat melakukan kewajiban agama kita. Yang tadinya untuk mendapat pujian, menjadi ketulusan karena kasih kepada Allah dan sesama. Sebab Allah Maha Mulia bukan karena puji dan sembah manusia. Allah Maha Kaya bukan karena persembahan manusia. Tapi pujian dan persembahan kita adalah pernyataan syukur dari dalam hati kita kepada Allah dan sesama. Amin. Allah Maha Tahu memberkati kita.